Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, tetap semangat, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk betul-betul mendalami ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wah, ada apa itu? Ada teror ya. Jadi kemarin sudah saya kirimkan ya materi-materinya. Yang pertama materi terkait akta ya. Jadi ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Nah, yang kedua terkait struktur akad, struktur perjanjian, seperti apa yang minimal harus ada nanti ketika membuat perjanjian syariah. Nah, tentu saja yang kita bahas yang minimal, karena perjanjian ada yang maksimal, yang detail sekali, bahkan bisa jadi sampai 100 halaman gitu. Nah, kita coba yang sederhana dulu, nanti insya Allah minimal sebagai bekal untuk melakukan analisa kontrak. Nah, yang pertama terkait dengan akta ya, akta otentik, dan mudah-mudahan Anda sudah baca dan sudah kerjakan tugasnya untuk bertanya dan menjawab sendiri. Nah, tujuan saya tentu saja ingin mengetahui semendalam apa. Jadi nilainya bukan kepada kebenaran jawaban dan soal, karena soal yang sederhana gampang dijawab, tapi keseriusan Anda merumuskan pertanyaan yang menandakan bahwa Anda memang membaca, itu ketahuan. Jadi cara membuat pertanyaan dan menjawab ketahuan orang yang nggak mau repot, yang serius, itu kelihatan dari pertanyaan dan jawaban yang dibuat. Nah, terkait akta otentik dan akta di bawah tangan, nah akta, kita tahu akta ini kan semacam dokumen. Nah ya, dokumen sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa. Nah, dokumen ketika dia berupa dokumen perjanjian, dokumen akad, maka aktanya ya akta perjanjian, akta akad. Nah, akad dan perjanjian ini kan identik seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, maka ini akta ini adalah dokumen hukum. Akta otentik berarti dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Sementara yang di bawah tangan bisa nggak jadi alat bukti? Bisa. Tapi tingkat pembuktiannya tidak kuat. Nah, akta otentik ini kalau kita pelajari biasanya dikeluarkan oleh pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pihak-pihak yang boleh mengeluarkan akta otentik itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya notaris, nanti di undang-undang tentang jabatan notaris. Hakim, nanti undang-undang terkait kehakiman. Panitera juga sama di kehakiman. Jurusita juga kehakiman. Pegawai pencatatan sipil, undang-undang tentang catatan sipil. Nah, termasuk di dalamnya kalau umat Islam itu catatan sipil ya KUA. KUA itu. Nah, contoh-contoh aktanya apa? Akta notaris. Akta notaris terkait perjanjian. Nanti akta notaris bisa terkait penetapan ahli waris. Nah, vonis pengadilan oleh hakim. Nah, itu juga akta otentik gitu. Kemudian surat berita acara sidang. Jadi ketika di dalam sidang hakim membuat berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, maka dia juga merupakan akta otentik. Proses verbal persitaan, jadi jurusita ketika dia mau menyita, dia mengeluarkan penetapan penyitaan. Nah, itu juga akta otentik. Pegawai pencatat sipil, biasanya akta nikah ya, akta lahir. Nah, semuanya itu masuk kategori akta otentik. Nah, misalnya yang catatan sipil atau KUA itu ada surat perkawinan, kelahiran, akta kematian. Nah, itu semuanya adalah akta otentik. Nah, akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya apa? Selama aktanya asli dan bisa di treasure nanti ke
ke pejabat yang membuat, maka pembuktiannya sangat kuat. Tapi kalau akta di bawah tangan misalnya Anda membuat perjanjian, kemudian Anda tanda tangani dengan mitra Anda. Nah, ternyata kemudian suatu saat terjadi perbedaan. Apa yang ada di akta itu berbeda karena salah satunya sudah dilakukan editing misalnya ya. Jadi misalnya kewajibannya 6 juta dihilangin 01 gitu ya. Dari 600 gitu. Itu kan beda banget 6 juta sama 600. Yang satunya pegang masih 6 juta, satunya 600. Wah, ini terjadi sengketa. Nah, sementara tidak ada pejabat negara yang menyaksikan atau yang membuat. Kalau misalnya ada notaris yang membuat, tinggal dipanggil notarisnya. Mohon dihadirkan akta aslinya, karena biasanya yang diberikan kepada para pihak itu salinannya. Maka ketika notaris tunjukkan, selesai. Tapi kalau hanya dilakukan oleh para pihak, walaupun juga di atas meterai atau tanpa meterai, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh dalam pembuktian. Ketika pihak yang satunya meragukan, maka kekuatan hukumnya tidak menjadi kuat, gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya dalam dokumen-dokumen yang penting perlu dikeluarkan akta autentik, bukan akta di bawah tangan. Nah, sekarang banyak juga itu kan, ada kiai yang mengeluarkan surat keterangan telah menikah siri misalnya ya, dikeluarkan oleh kiai. Tentu saja itu bukan akta, itu bukti telah terjadi pernikahan, iya, bahkan itu pelanggaran sebenarnya ya, menikahkan seseorang tanpa melalui KUA atau catatan sipil. Nah, ketika itu misalnya sebagai bukti pernah terjadi pernikahan ternyata diingkari oleh salah satu mempelai, maka tidak bisa memiliki kekuatan hukum. Nah, disitulah sekali lagi pentingnya kita membuat akta autentik, sehingga nanti pembuktian kalau dijadikan alat bukti di pengadilan atau di forum-forum penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, dia akan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Saya